إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, dalam beberapa waktu terakhir umat Islam dengan izin Allah mendapatkan beberapa kemenangan-kemenangan penting, terutama di wilayah Syam, yang di sana umat Islam sedang memperjuangkan kebebasan mereka, baik di negeri Suriah, Lebanon maupun Palestina. Hadirin sekalian, beberapa waktu ini kita juga mendengar di dalam berita-berita bagaimana para pejuang di Palestina, baik itu di Gaza, tepi barat maupun sebagian pejuang yang ada di Lebanon, dengan izin Allah berhasil melancarkan berbagai serangan maupun kemenangan. Maka hadirin sekalian, di masa-masa penting ini juga kita melihat saudara-saudara kita di Suriah dengan izin Allah akhirnya mendapatkan kebebasan dari rezim zalim yang telah menghabisi banyak sekali nyawa umat Islam, bahkan sebagian mencatat bahwa korban yang wafat dalam perjuangan dari pembebasan rezim tersebut mencapai ratusan ribu umat Islam. Maka hadirin sekalian, di detik-detik ini, di saat-saat yang penting ini, mari sama-sama kita simak kembali seperti apa kisah kemenangan umat Islam yang dikenal dengan Fathu Mekah. Bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat membuka kembali kota Mekah yang dahulu merupakan pusat kemusyrikan, pusat penyembahan berhala, dibersihkan, disucikan, dan dimenangkan, dan dirubah menjadi pusat Islam, kiblat umat Islam sedunia, disucikan dari segala bentuk penyembahan berhala, dan kembali dipulihkan fungsinya sebagai pusat ibadah umat Islam. Hadirin sekalian, Fathu Mekah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Dan Fathu Mekah, hadirin sekalian, sebagian ulama menyebutnya sebagai titik balik umat Islam, perubahan besar dalam sejarah, bukan hanya sejarah Jazirah Arab, tapi juga sejarah dunia. Umat Islam yang dahulu hanya merupakan sekelompok kecil dengan jumlah yang terbatas, dengan izin Allah akhirnya bisa menang di beberapa pertempuran. Jika kita melihat kembali di tahun kedua Hijriah, perang pertama umat Islam melawan kafir Quraisy, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan
yang tidak diduga oleh siapapun, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekitar 300 sahabat dan Rasulullah SAW yang tadinya hanya berniat mencegat rombongan dagang Quraisy, akhirnya harus berhadapan dengan 1000 prajurit Quraisy yang dilengkapi dengan perlengkapan perang yang lengkap, logistik yang banyak. Dan saat itulah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya hingga Jibril, Israfil, Mikail ikut bertempur di medan perang. Satu demi satu pasukan Quraisy tewas di tempat, dan dengan izin Allah umat Islam mendapatkan kemenangan pertama. Selanjutnya di tahun ketiga Hijriyah hadirin sekalian, saat itulah umat Islam menghadapi pertempuran Uhud, yang di sana umat Islam yang tadinya berjumlah 1000 akhirnya berkurang karena 300 orang dari mereka pulang lagi hadirin sekalian, karena dimotori dan dikompori oleh orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dari 1000 orang akhirnya hanya tinggal 700 orang yang bertempur di perang Uhud melawan orang-orang kafir yang jumlahnya sekitar 3000 prajurit. Maka 700 melawan 3000 hadirin sekalian, satu prajurit harus berhadapan dengan 4 orang prajurit. Namun dengan izin Allah, saat itu umat Islam berhasil bertahan meskipun banyak mendapat kerugian dan korban. Namun dengan izin Allah, Madinah tetap kokoh, umat Islam tetap bertahan, dan kafir Quraisy pulang kembali ke Mekah tanpa mendapatkan kemenangan mutlak. Dan saat itu hadirin sekalian, Nabi Muhammad dan Abu Sufyan berjanji untuk bertemu lagi di perang Badar kedua di tahun selanjutnya, di tahun keempat Hijriyah. Namun hadirin sekalian, orang-orang kafir ternyata ketakutan melihat perkembangan umat Islam yang tetap kuat, tetap sabar, tetap tabah. Maka di perang Badar kedua di tahun keempat Hijriyah, orang-orang kafir Quraisy tidak jadi datang. Umat Islam sudah siap dengan pasukannya, dengan perbekalan dan api unggunnya. Namun orang-orang kafir Quraisy, meskipun mereka mengklaim kemenangan di tahun sebelumnya di perang Uhud, namun ternyata mereka tidak datang di perang Badar kedua. Dan hadirin sekalian, selanjutnya tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq, yang di sana umat Islam hadirin sekalian dikepung dengan sekumpulan orang-orang kafir. Bukan hanya kabilah Quraisy, masuk ke sana juga Bani Ghatafan yang jumlahnya sangat besar. Masuk ke sana juga orang-orang Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir, yang mereka juga mengepung umat Islam, yang saat itu jumlah mereka mencapai 10.000 prajurit. Padahal umat Islam saat itu hadirin sekalian, pasukan yang siap bertempur hanya sekitar 3.000 prajurit. Dikepung umat Islam dari berbagai penjuru. Dan saat itulah umat Islam dengan izin Allah berhasil bertahan menggunakan strategi parit yang merupakan ide dari Salman Al-Farisi berkat pengalaman militer beliau di Persia. Dan saat itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya, menurunkan badai yang besar, dan dengan izin Allah pecah kongsi orang-orang kafir dan kemah-kemah mereka disapu oleh badai. Dan karena itulah saat-saat kita merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita membaca wahazamal ahzaba wahdah, dan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh kelompok-kelompok orang kafir yang bersatu itu sendirian. Dan dengan izin Allah mereka pun akhirnya kabur pulang kembali ke rumah mereka. Maka hadirin sekalian, selanjutnya di tahun ke-6 Hijriah, saat itulah Nabi Muhammad dan para sahabat rindu ingin melihat Ka'bah, rindu ingin tawaf di Ka'bah, pulang kembali ke kampung mereka di Mekah. Maka Nabi Muhammad dan para sahabat tahun ke-6 Hijriah, mereka berjalan menuju Mekah dengan niat untuk beribadah hadirin sekalian. Namun hadirin sekalian, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan Nabi Muhammad masuk, padahal Nabi Muhammad tidak ingin melakukan permusuhan ataupun peperangan. Maka hadirin sekalian, Nabi pun mengutus salah satu sahabat terbaiknya, yaitu Utsman bin Affan. Meskipun mereka dihentikan di Hudaybiyah, Utsman bin Affan diutus untuk berangkat ke Mekah untuk berunding dengan orang-orang Quraisy. Utsman bin Affan kemudian mengatakan, kami hanya ingin tawaf dan umroh,
Namun dia pun dilarang, hadirin sekalian. Nabi Muhammad dan para sahabat tidak boleh masuk ke dalam Mekah. Namun hadirin sekalian, Utsman bin Affan ditawari, ya sudah, kamu saja yang tawaf, kamu saja yang umroh, tidak usah sahabat-sahabatmu. Namun Utsman mengatakan, kalau Nabi Muhammad dan para sahabat tidak boleh umroh, maka aku tidak akan melakukannya. Maka ditahan Utsman di Mekah, hadirin sekalian, sampai kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat kemudian berpikir apa yang terjadi dengan Utsman. Disitulah terjadi peristiwa Baitur Ridwan, di mana Nabi Muhammad membaiat kembali para sahabat, siap-siap untuk menghadapi perang jika memang dibutuhkan. Namun hadirin sekalian, ternyata Utsman berhasil mengambil hati orang-orang Quraisy, dan akhirnya Quraisy mengutus salah satu petingginya bernama Amr bin Suhail untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah hadirin sekalian terjadi perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, yang intinya Nabi Muhammad dan para sahabat tidak boleh melakukan umrah pada tahun itu, tapi di tahun selanjutnya. Kemudian kafir Quraisy dan umat Islam bersepakat melakukan gencatan senjata 10 tahun lamanya. Selanjutnya kabilah-kabilah Arab seluruhnya dibebaskan untuk memilih ingin mengikuti aliansi Nabi Muhammad atau mengikuti aliansi kafir Quraisy. Dan apabila ada orang kafir, mereka mau masuk Islam dan hijrah ke Madinah, harus dengan seizin wali mereka. Tetapi apabila ada orang Muslim ingin murtad dan pulang kembali ke Mekah, maka boleh pulang tanpa seizin wali mereka. Maka hadirin sekalian, melihat poin-poin perjanjian ini, Umar kemudian protes kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, alasna ala haq. Wahai Nabi, bukankah kita yang benar? Bukankah korban-korban kita di surga dan korban-korban mereka di neraka? Bala ya Umar, betul wahai Umar. Lalu kenapa kita setuju dengan poin yang merendahkan kita? Namun hadirin sekalian, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, alastu Rasulullah, bukankah aku utusan Allah? Allah akan menolong hambanya, Allah akan memenangkan Rasulnya. Demikian hadirin sekalian. Sampai kemudian saat Nabi ingin menandatangani perjanjian tersebut, kaum Quraisy protes, kami tidak mau ada kata-kata Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun merelakan, dan kemudian dicoret kata-kata Rasulullah, cukup dengan kata-kata Muhammad. Maka hadirin sekalian, dengan demikian terjadilah kesepakatan gencatan senjata dan poin-poin yang lain. Namun hadirin sekalian, perjanjian yang kelihatannya merendahkan posisi umat Islam hingga diprotes oleh Umar tersebut, hadirin sekalian, ternyata membawa banyak dampak positif. Di saat-saat itulah banyak orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid yang tadinya memimpin pasukan melawan orang Muslim akhirnya masuk Islam. Amr bin As, salah satu komandan perang penting orang Quraisy, akhirnya masuk Islam. Bahkan ada satu kabilah, yaitu Bani Khuza'ah, seluruhnya masuk menjadi aliansi Nabi Muhammad SAW. Selain itu Nabi Muhammad pun berkesempatan untuk mengundang seluruh bangsa Arab untuk masuk Islam. Maka satu demi satu mereka masuk Islam. Nabi Muhammad pun memiliki kesempatan untuk mengirim surat kepada seluruh raja-raja di sekitar Jazirah Arab, kepada Kaisar Persia Kisra, kepada Heraklius Kaisar Romawi, kepada Muqawqis Raja Mesir, kepada Raja Yaman. Dikirimkan kepada mereka surat untuk ajakan masuk Islam, hadirin sekalian. Dan dengan izin Allah, penguasa Yaman masuk Islam. Dengan izin Allah, Raja Mesir, hadirin sekalian, tidak menjawab namun mengirimkan hadiah berupa seorang budak bernama Maria Al-Qibtiyah yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Dan dengan demikian raja-raja pun mulai menyadari bahwa sudah ada nabi baru, penerus Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian di tahun 8 Hijriah, aliansi umat Islam, salah satu aliansi umat Islam yaitu Bani Khuza'ah, diperangi oleh Bani Bakar,
yang Bani Bakar ini merupakan bagian dari aliansi Quraisy, dan Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah di daerah Watir di malam hari yang menimbulkan banyak korban jiwa. Saat itulah Amr, salah satu pemimpin Khuza'ah, akhirnya datang ke Madinah bersama 40 orang pria, berangkat ke Madinah dan mengadu kepada Nabi Muhammad. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad pun mengatakan, kita tidak akan membiarkan pelanggaran ini tanpa pembalasan. Maka Nabi Muhammad pun sudah bersiap-siap menyiapkan pasukannya, sampai Abu Sufyan pun datang ke Madinah meminta maaf dan memohon kepada Nabi untuk melanjutkan perjanjian damai. Namun hadirin sekalian, Umar mengatakan, kalaupun pasukanku hanya sedikit, dengan itu aku akan menyerang kalian. Maka hadirin sekalian, tidak lama setelah itu Nabi Muhammad pun menyiapkan pasukan secara sembunyi-sembunyi, sebuah gerakan rahasia yang tidak dikabarkan kepada orang lain. Namun salah satu orang muslim bernama Hatib bin Abi Balta'ah, dia mengirimkan surat kepada orang-orang Mekah. Surat rahasia ini ingin mengabarkan kepada orang Mekah untuk bersiap-siap akan datang pasukan dari Madinah. Namun surat ini akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini hadirin sekalian dibawa ke hadapan Nabi. Hatib bin Abi Balta'ah kemudian ditanya, kenapa kamu kirimkan surat? Kenapa kamu bocorkan rahasia ini? Maka Hatib ini mengatakan, hadirin sekalian, kita ini orang Muhajirin, di sana ada saudara kita, di sana ada keluarga kita. Bukankah sebaiknya aku membantu mereka untuk bersiap-siap? Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, sodak, dia benar. Dan Hatib ibn Abi Balta'ah, hadirin sekalian, syahidah Badar. Dia ikut dalam perang Badar yang Nabi Muhammad menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah mengatakan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, lakukan apa yang kalian suka, dosa kalian semua telah diampuni. Maka Hatib pun dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Dan akhirnya hadirin sekalian, sebuah pasukan besar yang jumlahnya 10.000 prajurit akhirnya berangkat dari Madinah menuju Mekah. Dari kejauhan mereka melihat kampung halaman mereka, senang, rindu bercampur-campur di dalam dada umat Islam saat itu, hadirin sekalian. Dan dari beberapa penjuru, dari timur, barat, utara dan selatan, Nabi Muhammad membagi pasukan. Dan ketika umat Islam memasuki Mekah, saat itulah orang-orang kafir tidak mampu melakukan apapun karena mereka tidak punya persiapan menghadapi pasukan muslim. Maka saat itu hadirin sekalian, berbeda dengan pasukan salib yang ketika memasuki Palestina, ribuan nyawa umat Islam melayang, darah mengalir sampai ke mata kaki. Begitu juga ketika orang-orang Mongol menguasai Baghdad, Syekh Al-Khudri mengatakan sekitar 2 juta umat Islam dibantai pasca takluknya Baghdad, hadirin sekalian. Darah mengalir seperti air. Namun ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah, beliau mengatakan, "Man dakhala bait al-haram fahuwa amin." Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Man dakhala baitah fahuwa amin. Barang siapa masuk ke rumahnya maka dia aman. Man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah kalian, aku maafkan, kalian aku bebaskan. Demikian hadirin sekalian, bahkan salah seorang sejarawan modern, Karen Armstrong, mengatakan pembebasan Mekah merupakan salah satu momen penting dalam sejarah dunia, di mana untuk pertama kalinya seorang penakluk tidak menumpahkan darah penduduknya, namun memberikan kasih sayang, maaf dan ampunan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama adalah kerendahan hati. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memasuki sebuah negeri sebagai pemenang, tapi beliau tetap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak juga menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan pembantaian sebagaimana para penakluk-penakluk di masa sebelumnya. Yang kedua, hadirin sekalian, adalah keyakinan bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap mengedepankan kasih sayang dan juga keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya bagaimanapun kesulitan yang mereka hadapi. Korban-korban yang tewas, Sumayyah, Amr bin Yasir, Khabbab, yang dulu tewas di Mekah, hadirin sekalian, yang dulu mereka berdoa kapan akan datang pertolongan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami akan bukakan, kami akan menangkan bagimu kemenangan yang nyata. Dan dengan izin Allah, akhirnya keyakinan tersebut terwujud dengan sebuah kemenangan. Dan yang ketiga, tentu saja hadirin sekalian, adalah kesabaran bagaimana Nabi Muhammad yang dahulu ditindas, diintimidasi, direndahkan dan dihina, diperangi, bahkan hampir akan dibunuh, hadirin sekalian, beliau menghadapinya dengan kesabaran dan keyakinan bahwa setelah kesulitan akan selalu ada kemenangan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kemenangan-kemenangan umat Islam ini akan berlanjut hingga akhirnya nantinya umat Islam bisa kembali membuka Baitul Maqdis dan kita semua diizinkan, diberikan rezeki untuk bisa sholat di sana, yang pahalanya dalam sebuah hadis setara 500 kali sholat, dan di hadis yang lain setara 1000 kali sholat. Amin rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa khzul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ahtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.